Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Restiana Ahmad. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang OTKP. OTKP itu apa sih? OTKP merupakan otorisasi perkantoran. Di sini yang dulunya disebut dengan namanya manajemen perkantoran. Di sini sedikit saya membahas tentang arsip dan kearsipan. Arsip dan kearsipan merupakan dua hal yang tidak mungkin dipisahkan karena saling terkait satu dengan yang lainnya. Kita bahas dulu tentang pengertian arsip. Arsip adalah kumpulan data, surat, naskah berupa kertas berbentuk bisa seperti foto, film yang memberikan keterangan atau bukti tentang suatu kejadian sehingga apabila kita memerlukan di kemudian hari sangat mudah ditemukan. Selanjutnya pengertian kearsipan tersendiri menurut R. Subroto itu kearsipan merupakan sebuah aktivitas penerimaan, pencatatan, penyimpanan, penggunaan, pemeliharaan, penyusutan, dan bahkan pemusnahan arsip yang dilakukan secara urut berdasarkan sistem tertentu sesuai dengan kebutuhan dalam manajemennya. Arsip itu merupakan hal yang sangat penting untuk suatu organisasi karena tanpa arsip organisasi tersebut akan hilang arah karena tidak sesuai dengan arah pengelolaannya. Selanjutnya ada yang namanya dengan fungsi arsip. Fungsi arsip yang pertama merupakan sumber ingatan. Kenapa disebut sumber ingatan? Karena ketika kita sudah melakukan kejadian di masa yang lalu, akan diingat kembali oleh seseorang atau organisasi yang membutuhkan data sebelumnya. Yang kedua merupakan bahan informasi kegiatan ilmiah. Kenapa disebut bahan informasi kegiatan ilmiah? Karena ketika kita akan melakukan penelitian, seperti contohnya dulu proklamasi, kita akan menggunakan proklamasi data tersebut seperti menggunakan ke sejarah-sejarah selanjutnya. Yang ketiga, bukti atau legalitas. Di sini contohnya kita apabila adanya contoh akta kelahiran, di sana sudah jelas ada akta kelahiran suatu bayi misalkan lahir tanggal sekian, bulan sekian, dan tahun sekian. Jadi di sana sudah jelas nyata adanya bukti atau legalitas. Yang keempat, ada fungsi arsip tersebut merupakan rujukan historis. Rujukan historis di sini merupakan rujukan untuk kegiatan-kegiatan yang telah berlangsung lama sehingga dijadikan historis atau cerita yang lama. Yang selanjutnya ada tujuan pengelolaan arsip, di mana tujuan pengelolaan arsip yang pertama menghemat tempat penyimpanan dan menjaga rahasia. Udah jelas arsip itu harus dijaga semaksimal mungkin sehingga terjaga kerahasiaannya. Yang kedua, mempermudah pencarian arsip. Di sini kita harus bisa mengelola arsip tersebut dengan sistem penyimpanan arsip yang sedemikian rupa. Yang ketiga, dapat dilakukan penyusutan. Maksud dalam dapat dilakukan penyusutan ini merupakan ketika arsip tersebut sudah tidak digunakan, maka arsip tersebut harus dihilangkan sedikit demi sedikit. Yang keempat, menjaga arsip tetap baik dan aman. Di sini sudah jelas ya, menjaga arsip tersebut harus baik dengan aman karena apabila arsip dibutuhkan di kemudian hari atau di tahun yang akan datang, arsip tersebut harus dijaga oleh pengelola arsip. Pengelola arsip tersebut bisa digunakan sebagai arsiper atau sebagai administrasi arsip. Yang selanjutnya, menurut kepentingannya, arsip dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, arsip biasa. Arsip biasa itu arsip yang biasa dan tidak ada sifat rahasianya. Yang kedua, arsip rahasia. Di sini udah jelas kalau arsip rahasia itu harus dirahasiakan keberadaannya atau rahasia tersebut tidak bisa digunakan oleh sembarang pihak. Yang ketiga, arsip tidak penting. Arsip tidak penting, sana mungkin arsip tersebut tidak selalu penting dibutuhkan oleh semua pihak. Yang keempat, arsip penting. Arsip penting merupakan dokumen yang sangat penting digunakan untuk kemudian harinya. Yang kelima, arsip sangat penting. Arsip sangat penting lebih ke program yang selanjutnya. Yang jenis sifat-sifatnya, arsip dinamis, arsip statis, arsip pusat, dan arsip unit. Selanjutnya, jenis-jenis arsip menurut subjek isinya merupakan arsip keuangan, arsip pemasaran, arsip kepegawaian, dan arsip kependidikan. Berdasarkan bentuk wujudnya, arsip ada 5 macam. Surat, gambar, disket, DVD, atau film. Selain itu masih banyak lagi ya bentuk wujud arsip karena tidak hanya berupa naskah aja bentuk arsip tersebut. Yang selanjutnya, jenis arsip merupakan nilai kegunaannya berdasarkan sumber tadi, informasi, administrasi, hukum, sejarah, ilmiah, keuangan, dan pendidikan. Sedangkan arsip menurut keasliannya ada arsip asli. Di sini arsip asli tersebut udah jelas, pertama dibuatkan arsip tersebut. Yang kedua, arsip tembusan. Arsip tembusan ketika kita menulis surat pertama akan ditembuskan untuk surat yang akan datang. Yang ketiga, arsip salinan. Arsip salinan
Di sini arsip ketika kita akan membutuhkan data yang satu, kita akan menyalin atau mengcopy untuk kebutuhan yang lainnya. Yang keempat, arsip petikan. Arsip petikan di sini kita hanya mengutip arsip tersebut untuk yang lainnya. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.